أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون والمؤمنون حيث يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Masyaallah muslimin, para ibu ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang ini Allah mudahkan untuk kita hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama untuk bertolabul ilmi asy'ari, menuntut ilmu syar'i. Bersama-sama kita untuk merenungkan ayat-ayat Allah yang agung dan mulia. Allah sebagai Rabb kita yang telah membuat panduan hidup bagi kita, ya, yang di dalamnya secara keumuman berisi tentang basyiro wan nadhiro, kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira tentunya pada perkara-perkara yang boleh untuk kita lakukan atau bahkan dianjurkan, bahkan diwajibkan begitu. Adapun terkait tentang nadhiro, peringatan, disampaikan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya. Yang dimaksud dengan nadhiro itu adalah siapapun yang melakukan perbuatan tersebut itu berhak bagi dirinya atau wajib bagi dirinya untuk mendapatkan peringatan atau ancaman, ya, sehingganya berarti ketika seorang terjerumus kepada larangan Allah, ya, itu peringatan, nadhir, yang sehingganya Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kepada kita atau memberikan ketetapan kepada kita adanya hal-hal yang nadhir, yang diperingatkan untuk agar kita tidak terjerumus di dalamnya, ya, karena itu akan memberikan bahaya, itu akan memberikan kebinasaan, itu akan memberikan keburukan. Maka di mana kita untuk menghindarkan diri kita, ya. Nah, sehingga hal ini sangat penting, ya. Apa saja yang Allah kabarkan gembira bagi kita untuk kita lakukan dan kita berhak untuk mendapatkan kebaikan dan kenyamanan. Begitu juga kita perlu mengetahui apa-apa yang dilarang oleh Allah, apa-apa yang Allah peringatkan untuk kita agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Karena jika kita terjerumus ke dalamnya maka akan menjadikan kesengsaraan dalam hidup kita, ya, kemudian adanya ancaman yang akan kita dapatkan baik ketika di dunia maupun ketika nanti di akhirat. Sehingga hal yang sangat penting bermajelis ilmu kita, ya, agar nanti kita mengetahui yang benar dan yang salah, bagaimana yang benar bisa untuk kita lakukan dalam kehidupan kita,
dan yang salah bisa kita tinggalkan, dengan harapan bahwa kita akan mendapatkan kesuksesan dalam hidup kita di dunia ini dan terlebih nanti ketika di akhirat. Nah, salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabiin, tabiin, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Masa muslimin, para ibu sekalian rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita tentang tafsir fikih ayat wanita, dan di mana kita alhamdulillah kemarin telah mengkaji dari awal surat Al-Maidah, ya. Surat Al-Maidah, kita sudah masuk di surat Al-Maidah yang sebelumnya sampai sekian kali pertemuan kita mengkaji surat An-Nisa, ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di surat Al-Maidah. Kalau tidak salah kita kemarin sudah 3 ayat, ya, yang kita kaji, yang seyogianya pun kita untuk mengkaji ayat yang keempat, ya, tapi ternyata waktu kita yang tidak mengejar, maka kemudian kita sampai di ayat yang ketiga, ya. Takut putus lagi, ya, ini saja. Ya, jadi kita untuk melanjutkan di ayat berikutnya, ya. Insya Allah di majelis yang mulia ini kita akan mengkaji 2 ayat. Di ayat yang keempat dan kelima masih kaitan dengan makanan yang dihalalkan dan diharamkan. Dan yang dimaksudkan di makanan di sini seperti kemarin, ya, kaitan tentang binatang sesembelihan, ya, atau hewan yang menjadi hal yang kemudian nanti boleh atau tidaknya untuk dimakan, ya, terkait dengan binatang ternak, ya. Para ibu rahimakumullah, di mana hal ini adalah hal yang sangat penting, diantaranya nanti disebutkan di ayat yang ke-5-nya, ya, disebutkan terkait tentang hubungan kita kepada atau dengan ahlul kitab, ya, yaitu disebutkan terkait tentang makanan dan pernikahan, ya. Makanan dan pernikahan artinya bagaimana makanan yang disembelih oleh ahlul kitab dan bagaimana terkait tentang wanita ahlul kitab, ya, boleh untuk dinikahi atau kemudian tidak. Yang karena kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara makanan dan pernikahan? Karena 2 hal ini yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, ya. Manusia butuh makan, ya, dan kemudian manusia juga adalah butuh lawan jenis, ya. Manusia butuh lawan jenisnya. Laki butuh perempuan, perempuan butuh laki, ya. Nah, nanti kita juga mendapati begitu pentingnya makanan. Kita mendapati firman Allah dalam surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-51, itu akan memberikan pengaruh dengan amal soleh kita. Makanan itu, ya, akan memberikan pengaruh terhadap amal soleh kita. Ini disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim, ya.
Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kata Allah, kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian dari hal-hal yang baik. Itu ya, dari hal-hal yang baik. Wa'malu sholihah, dan beramallah soleh. Nah, pada ayat ini digabungkan dua ketetapan ya, dua ketentuan, dua hal kaitan perintah untuk makan dari makanan yang baik dan beramal soleh. Yang sehingga menunjukkan bahwa amal soleh kita itu nanti tergantung juga dengan apa yang kita makan. Ya, apa yang kita makan. Ya. Ya kemarin ya kita sebutkan kaidah tentang halal haram kaitan dengan dua ya. Yang pertama cara mencarinya, kemudian yang kedua adalah atau cara mendapatkannya, kemudian yang kedua adalah zatnya itu sendiri. Itu kan. Yang bisa jadi secara zatnya itu halal, tapi cara mencarinya atau cara mendapatkannya yang tidak halal, kan begitu ya. Ya. Yang hari ini bagi kita ya insya Allah secara zatnya halal lah ya, yang untuk kita konsumsi, yang untuk kita makan. Tapi untuk cara mendapatkannya yang belum tentu, ya kan seperti itu. Nah ini akan bisa berpengaruh kepada amal soleh kita, gitu loh. Jadi kadang mungkin orang ya sudah mengintrospeksi ya, kemaksiatan apa sih yang dilakukan, kayaknya nggak ada loh, contoh mungkin begitu ya. Kemudian kedoliman apa sih yang sudah saya lakukan kepada orang lain ya, atau sebetulnya sudah banyak upaya yang untuk bisa dilakukan, tapi kenapa kadang kok lesu, malas dalam amal kebaikan ini kok muncul, gitu kan. Nah coba dicek kaitan dengan ya kualitas makan yang kita masukkan ke dalam perut kita, yang kita masukkan ke dalam mulut kita, artinya seperti itu ya. Maka di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 ini pelajarannya begitu pentingnya makanan yang masuk ke dalam mulut kita, kualitas halal dan tidaknya, maka karena apa? Itu akan berpengaruh kepada amal soleh kita. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihah inni bima ta'maluna alim. Ya, ini digabungkan tentang makanan dan amal soleh karena memang ada hubungannya. Ya, ada hubungannya. Nah, ikhwan fillah para ibu sekalian rahimakumullah, nanti kita di sini akan kita mulai dari kaidah kemarin, terkait dengan kaidah kemarin ya, kaidah halal haram dalam makanan atau dalam binatang, yang ini menjadi kajian kita gitu ya. Nah, di mana para ibu sekalian rahimakumullah, nanti kita juga akan sedikit mereview dari apa yang kita kaji di pertemuan yang lalu ya. Kaidah halal haram dalam makanan atau binatang ada dua ya. Yang pertama, cara mengambilnya. Cara mengambilnya. Pada surat Al-Maidah ayat yang keempat yang nanti akan kita kaji ya, yang kaitan tentang cara binatang buruan untuk menangkap ya, binatang buruan kita untuk menangkap binatang yang untuk kita ambil, yang untuk ditangkap ya. Nah jadi ini caranya ya, caranya ya. Jadi caranya nanti itu seperti apa ya, yaitu ketika kita melepaskan binatang buruan yang sudah kita siapkan untuk kemudian mengejar daripada binatang yang kemudian untuk diambil. Nah nanti di situ akan kita kaji ya, model-modelnya itu seperti apa yang kemudian menjadikan boleh dan halal ya. Kemudian di ayat yang kelima, binatang yang diambil dari sembelihan ahlul kitab ya. Nah ini berarti kan kaitan dengan cara ya, dengan cara ya. Jadi binatang itu dapat kemudian menjadi boleh, maka kita melihat halal dan haramnya itu dari cara mengambilnya
Nanti dalam surat Al-Maidah di ayat yang keempat itu berbicara tentang ketika binatang buruan kita itu diambil oleh binatang buruan yang sudah kita siapkan untuk menangkapnya, ya, baik anjing atau kemudian kalau kita mungkin punya harimau atau apalah, nanti ya ketika menangkap itu seperti apa hukum-hukumnya. Kemudian yang di ayat yang kelimanya ketika disembelih oleh ahlul kitab, ya nanti itu kemudian menjadi seperti apa, ya. Yang sedangkan cara mengambilnya, ya, untuk di ayat yang sebelumnya 1 sampai 3, ya, itu kemarin kita review di materi kita yang lalu, tidak boleh pada saat ihram, ya. Ya, itu cara mengambilnya menjadi hal yang tidak boleh. Kenapa? Karena pada saat sedang ihram maka tidak diperbolehkan. Ini sudah kita kaji di pertemuan yang lalu. Kemudian apa juga? Jika menjadi bangkai, ya. Nah, ini kita untuk mengambil binatang itu yang secara hukum menjadi tidak boleh karena berposisi bangkai, binatang tersebut sudah menjadi bangkai, ya. Ketika sudah menjadi bangkai, ya, yang diantaranya apa? Menjadi bangkainya ini karena tidak adanya penyembelihan secara syar'i, ya, tidak adanya penyembelihan secara syar'i. Bisa sebabnya juga karena tertanduk, kemudian binatang itu jatuh atau tercekik, ya, maka sehingga menjadi bangkai, ya. Sehingga apa? Cara pengambilannya ini dengan cara yang tidak benar, ya, karena tadi sudah menjadi bangkai dan sebabnya macam-macam menjadi bangkainya itu, maka menjadi tidak halal, ya. Atau yang disembelih bukan karena Allah, ya, disembelih sebetulnya tapi bukan karena Allah, ya, untuk dipersembahkan kepada berhala, dipersembahkan kepada membangun jembatan, ya, untuk mungkin laut, ya, atau gunung dan seterusnya. Ya, meskipun itu disembelih, ya, dengan menyebut nama Allah, tapi karena untuk selain Allah maka menjadi tidak halal. Nah, itu maka kita untuk melihat dari cara mengambilnya. Nah, nanti kita untuk melihat cara mengambilnya itu seperti apa, itu kita untuk memberikan nilai kepada binatang itu halal atau tidak halal. Kemudian yang kedua, zatnya, ya, terkait dengan zatnya. Nah, kemarin untuk di materi kita pada kesempatan siang hari ini, untuk di ayat yang keempat dan kelima itu tidak membahas tentang zat, tidak ada. Tapi di pertemuan kita yang lalu di ayat 1 sampai 3 itu mengkaji tentang zat yang termasuk daripada binatang itu kemudian menjadi haram, yang tidak boleh untuk dimakan, yaitu apa? Darah yang mengalir, ya. Darah mengalir, ya, itu haram, ya. Darah yang sengaja dialirkan, yang kemudian untuk dikumpulkan setelah itu dimasak dengan jenis apapun model memasaknya, maka hukumnya haram, kecuali yang kemarin, ya, ada sisa-sisa di tulang mungkin, ada sisa-sisa dikit di daging mungkin, nah itu tidak mengapa, kan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah daging babi, ya, itu termasuk yang diharamkan dari sisi zat, ya. Nah, maka halal haram terkait tentang binatang itu nanti ditinjau dari dua hal ini, dari cara mengambilnya, mendapatkannya, kemudian yang kedua adalah dari sisi zatnya itu sendiri, ya, yang tidak bisa untuk dipisahkan dari dua kondisi ini. Nah, kita akan baru masuk di ayat yang keempat, ya, masuk di ayat yang keempat. Seperti biasa kita untuk di hal ini di tafsir surat Al-Maidah ini terutama kita nanti akan langsung mengkaji tafsir fikihnya, ya, karena memang ini langsung identik berbicara tentang masalah fikih, ya. Dan sebagaimana di kajian kita pada pertemuan yang lalu bahwa di dalam surat Al-Maidah banyak berbicara tentang masalah fikih ibadah, ya. Nah, kita bacakan di dalam surat Al-Maidah di ayat yang keempatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum
Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma alamtum minal jawarihi mukallibina tuallimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Ya. Wa yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka para sahabat bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang Allah halalkan untuk mereka? Qul uhilla lakumut thayyibat. Ya, katakan wahai Muhammad, dihalalkan bagi kalian itu at-thayyibat. Ya, perkara-perkara yang baik. Wa ma alamtum minal jawarihi, dan apa yang kalian ajarkan, ya, minal jawarihi, dari binatang-binatang yang digunakan untuk berburu, ya, mukallibin, ya, dari jenis anjing, ya, tu'allimunahunna, yang kalian mengajarkan hal itu kepada mereka, mimma 'allamakumullah, ya, atas apa yang Allah ajarkan kepada kalian, fakulu mimma amsakna 'alaikum, makanlah, ya, dari apa-apa yang mereka tangkap, ya, dari binatang buruan yang kalian lepas. Dan ketika mereka mendapatkan binatang yang menjadi target, ya, maka di mana makanlah, ambillah, ya. Wadhkur smallahi alaihi, dan ketika kamu melepas binatang, ya, yang kamu miliki untuk memburu, ya, itu lepaslah dengan menyebut nama Allah, bismillah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha sari'ul hisab, dan sungguh Allah sangat besar hisabnya, sungguh Allah sangat cepat hisabnya. Ini surat Al-Maidah di ayat yang keempatnya, yaitu yang berbicara terkait tentang hal-hal yang dihalalkan kepada kita, ya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, para Ibu sekalian rahimakumullah, ya. Kita akan langsung di sini, ya. Jadi masyaallah muslimin, para Ibu sekalian rahimakumullah, kita memahami di ayat sebelumnya berbicara juga terkait tentang yang diharamkan, ya, seperti bangkai, kemudian babi, darah, ya, kemudian hewan yang tidak melalui proses penyembelihan, gitu ya. Nah, itu termasuk artinya adanya binatang-binatang yang tidak halal, ya, yang kemudian para sahabat Nabi, ya, akhirnya pun menanyakan kepada Rasulullah tentang yang halal, gitu ya. Yang halal itu yang seperti apa? Yang halal itu bagaimana? Ya, bisa jadi nanti kok kita masih mendapati banyaknya yang diharamkan daripada yang dihalalkan, ya. Tapi ternyata yang dihalalkan itu lebih banyak, ya. Jadi yang dihalalkan itu, ya, lebih banyak, tentunya seperti itu. Nah, diantaranya nanti pada ayat ini Allah berbicara tentang yang dihalalkan itu adalah yang lebih banyak. Ya kan, kalau contoh dari binatang tadi, ya, secara zatnya saja, ya, kita mendapati kan dua, gitu ya, yaitu darah dan hinzir, ya, babi, ya. Tapi yang lain kan banyak, ya. Ada ayam, ada kambing, ada sapi, ada kerbau, ada kelinci, ya, masih banyak sekali yang dihalalkan, gitu ya. Jadi kita tidak hanya terfokus, ya, yang diharamkan, merasa bahwa yang dihalalkan itu sedikit, gitu kan. Makanya para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah, ya, perkara-perkara yang dihalalkan itu apa, gitu kan. Maka di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, qul uhilla lakumut thayyibat, katakan yang dihalalkan kepada kalian itu segala at-thayyibat, segala hal-hal yang baik, ya. Yang artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan yang lebih sempurna, ya. Hanya dari sekedar yang halal, gitu ya. Bukan hanya sekedar dari hal yang halal, tapi apa? At-thayyibat,
Ya. Maka para ibu sekarang Allah, nanti kan begini ya, thayyibat itu di atasnya halal. Ya, thayyibat itu sudah pasti halal, yang halal belum tentu thayyibat. Ya, yang halal itu belum tentu thayyibat secara kualitas, gitu kan? Secara kualitas. Ya, karena adanya makanan yang biasa dan ada makanan yang mengandung kualitas yang baik, ya. Nah ini, maka dihalalkan bagi kalian itu adalah at-thayyibat, ya. Maka nanti adanya kaidah begitu, Bu, ya. Al-aslu fil asya al-hillu, ya. Wala yahrumu illa ma haramallah wa rasuluhu. Nah, ini kaidah secara umum. Al-aslu fil asya'i al-hillu. Pada dasarnya pada semua hal, semua makanan itu adalah halal, kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Ya, nah, karenanya apa? Para ibu sekalian rahimakumullah, konsepnya itu adalah seperti itu. Artinya boleh untuk kita makan dari makanan-makanan yang ada selagi tidak diharamkan. Ya, selagi tidak diharamkan. Ya. Jadi al-aslu fil asya'i al-hillu, yang pada dasarnya untuk di segala sesuatu itu adalah halal. Ya. Illa ma haramallahu wa rasuluhu, kecuali apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Yang artinya untuk menunjukkan apa? Bahwa yang dihalalkan itu banyak. Karena pada dasarnya semua itu halal. Ya. Karena apa? Ini berbicara tentang urusan dunia. Nah, konsepnya kan nanti begitu ya. Ya, pada tentang urusan agama, ibadah, kita itu menunggu dalil. Menunggu perintah. Jika di situ adanya perintah untuk kita jalankan. Jika tidak adanya perintah, maka kita tahan diri, berhenti, kita tidak melaksanakan. Ya, untuk pada urusan dunia, ya, maka di mana apa kita jalankan, boleh kita makan, boleh kita minum, kecuali kalau ya adanya larangan. Ya, nah maka jangan dibalik-balik. Ya, jadi untuk urusan ibadah kok menunggu larangan? Enggak. Ya, untuk urusan ibadah itu kita bukan menunggu larangan, tapi menunggu perintah. Kalau ada perintahnya jalankan. Tapi untuk perkara dunia, ya, kita menunggu larangan. Boleh kita untuk melakukan apa saja selagi tidak ada larangannya. Gitu ya. Jadi artinya apa? Boleh kita untuk minum apa saja selagi tidak ada larangannya. Boleh kita makan apa saja selagi tidak ada larangannya. Nah, konsepnya itu adalah seperti itu. Al-aslu fil asya'i al-hillu illa ma haramallahu wa rasuluhu. Pada dasarnya untuk pada segala sesuatu itu adalah halal, kecuali jika ada larangannya dari Allah dan Rasulnya. Nah, berarti apa? Untuk menunjukkan bahwa yang halal itu banyak, gitu kan? Yang karenanya apa? Allah nggak ingin menyusahkan kita, Allah nggak ingin merepotkan kita. Ya, maka apa? Seseorang itu sangat keterlaluan jika dirinya masih terjerumus kepada yang haram. Gitu loh. Ya, orang itu berarti apa? Sangat keterlaluan sekali ketika dia masih mau untuk mengkonsumsi yang haram. Padahal yang halal itu banyak. Yang itu singgahnya pun untuk memudahkan kehidupan manusia. Yang seperti itu ya. Nah, maka nanti masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan ya, terkait tentang ayat ini adalah turun kepada dua sahabat Nabi, yaitu Adi bin Hatim dan Zaid ibnu ya Muhalhal. Ya,
Ini dua sahabat Nabi SAW yang datang kepada Rasul kemudian menanyakan ya tentang apa yang untuk dihalalkan, maka kemudian Allah turunkan firman-Nya ini di dalam kondisinya kalau binatang yang kita lepas tadi itu untuk mengambil buruan dan dia dapat kemudian dalam kondisi sudah mati, gitu kan? Nah, maka itu kemudian menjadi halal bagi kita. Kalau dia dapat kepada kita masih hidup, kita sembelih, gitu kan? Tapi kalau ternyata kemudian kita diamkan, itu kemudian tidak kita sembelih, ya maka itu akan menjadi bangkai, artinya tidak halal bagi kita. Seperti itu, Bu. Ya, kita lanjut ya. Mukallibin, ya mukallibin. Mukallibin ini diambil dari kata al-kalb. Al-kalb itu artinya adalah anjing. Kalbun itu artinya anjing. Ya. Nah, jadi ini sebetulnya bukan sebagai satu bentuk penetapan hanya anjing saja, ya. Selain anjing juga diperbolehkan, gitu ya. Selain anjing juga diperbolehkan. Maka tadi ya seperti mungkin harimau atau bahkan mungkin burung elang, ya dan sebagainya ini selagi bisa dididik, bisa diajari, maka itu tidak mengapa. Nah, jadi mukallibin di sini secara lafadz memang dia untuk menunjukkan anjing, ya, dari kata al-kalb, ya, yaitu anjing. Ya, hanya saja bahwa di sini bukan pembatasan, tapi karena yang banyak digunakan untuk berburu itu memang anjing, ya. Padahal kalau kita melihat pun para ulama kan sepakat ya, liurnya ini kan termasuk najis, gitu kan, termasuk najis dan termasuk anjing yang najis dan haram. Sebetulnya kan dimana bahwa anjing itu, gitu ya. Tapi di sini terangkat derajatnya, ya karena mendapatkan pengajaran, mendapatkan ilmu, ya. Hanya saja nanti di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir terkait dengan anjing ini adanya pengecualian, yaitu apa? Dihindarkan anjing hitam. Ya, dihindarkan anjing hitam. Ya, karena kita mendapati hadis ya. Yaqta'u shalah al-himar wal mar'ah wal kalbul aswad. Fakultu ma balul kalbil aswad minal ahmar, faqala al kalbul aswad syaiton. Ya. Di mana Rasul mengatakan putuslah, ya, keledai wanita dan anjing hitam dapat memutuskan sholat, atau putuskanlah sholatmu jika ada keledai perempuan wal kalbul aswad dan anjing hitam. Ya, maka para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, apa bedanya anjing hitam dengan anjing merah, gitu ya? Kalau kayak kita banyaknya warnanya apa Pak? Anjing itu ya, coklat tuh ya, warnanya coklat nih, neliti banget nih anjing ya, warnanya coklatnya, ya atau coklat mendekati ke merah oren ya, agak ke oren istilahnya gitu ya. Nah, para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah terkait dengan anjing hitam? Maka Rasul mengatakan al-kalbul aswad syaiton, karena ya anjing berwarna hitam itu adalah jelmaan syaiton, gitu ya. Maka jangan kamu pakai anjing yang berwarna hitam. Di riwayat yang lain juga dikatakan begitu. Mabaluhum wa balul kilab, ya uqtulu minha kulla aswadin bahimin. Ya. Apakah gerangan yang menimpa mereka dan anjing-anjing itu? Bunuhlah oleh kalian anjing yang berwarna hitam. Ya, jadi adanya perintah untuk membunuh anjing yang berwarna hitam, yang sehingganya nanti adanya pengecualian, boleh ya anjing untuk digunakan berburu kecuali adalah anjing yang berwarna hitam. Nah, ini di sebagian pendapat disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, artinya seperti itu. Ya, meskipun kalau secara umum tadi ya mukallibin, anjing yang sudah terdidik, gitu kan. Ya, tapi adanya pendapat yang mengecualikan, boleh ya selain dari yang berwarna hitam. Tu'allimunahunna, yang dimana kalian sudah mengajarkan ilmunya kepada mereka, kepada anjing-anjing itu, kaitan dengan apa? Cara menangkap.
ya buruan, gitu ya. Nah, jadi nanti para hadirin sekalian, ya inilah nanti untuk menunjukkan bahwa di sini diulang, ya, di surat Al-Maidah yang keempat ini diulang terkait dengan tentang ilmu, ya. Kalau kita melihat itu kan, wa ma'alamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna, gitu ya. Tu'allimunahunna. Yang sebelumnya sudah ada apa? Wa ma'alamtum, gitu ya. Merupakan penekanan, maksudnya harus benar-benar mengajari. Karena apa? Kalau itu yang mendapatkan bukan anjing yang kita ajari, enggak halal, enggak. Gitu kan? Apalagi yang ditangkap ayam tetangga, ya pulangin, ya. Bukan untuk digoreng, ya. Jadi kita contoh semuanya ada orang punya anjing gitu kan, tetangganya tahu-tahu pulang bawa ayam, nah, gitu kan, ayam sudah kondisi mati gitu kan, yang mungkin digigit lehernya sama dia gitu kan, nah mungkin digigit, nah kemudian itu halal, itu ayatnya jelas, ya kan, gitu kan, itu halal. Nah sekarang anjingnya ini memang diajari, dididik untuk menjadi anjing pemburu, untuk menangkap, bukan. Kalau enggak boleh, ya, enggak boleh, ya. Itu jadi artinya bahwa di sini untuk yang diajari, ya. Dan juga para ibu sekalian rahimakumullah, ya, matinya itu pun nanti disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, matinya binatang bidikan itu yang untuk ditangkap itu pun apa? Karena taring dan cakarnya. Karena kan bisa jadi ada yang mungkin ditumbur gitu ya. Itu bisa jadi ada yang ditumbur. Itu. Ya. Nah, maka karena taring dan cakarnya. Nah, mungkin kalau cakar ini lebih kepada burung, ya. Jadi kita punya burung gagak terlatih, gitu kan, yang dia nanti untuk kita gunakan untuk menangkap burung yang lain, contoh mungkin begitu. Nah, ternyata apa? Kita lepaskan, kemudian dia menangkap dengan cakarnya, ya. Nah, maka itu menjadi halal bagi kita, menjadi boleh, ya. Atau kalau kayak anjing, ya berarti kan taringnya, ya, taringnya. Nah, itu menjadikan kematian daripada binatang itu karena taring, ya. Nah, ini. Jadi ini termasuk mendidik itu untuk mengajari bagaimana cara menangkapnya. Ya, cara menangkapnya. Jadi bukan diseruduk, gitu kan. Yang bisa jadi diseruduk mati juga, gitu kan. Ya, tapi bukan itu. Ya, karena untuk adanya luka, gitu kan, di binatang yang menjadi bidikan kita itu, yang sehingga menjadi halal, ya. Gitu. Nah, jadi dengan taring dan cakar kukunya, ya. Mimma alakumullah, dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian, ya. Jadi yang untuk menunjukkan juga nanti ini begitu pentingnya ilmu. Artinya apa? Dengan ilmu binatang saja terangkat derajatnya. Bahkan bukan hanya sekedar binatang, tapi binatang itu adalah anjing yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang padahal anjing itu adalah binatang yang diharamkan. Sebagian para ulama mengatakan semua, ya, anjing itu artinya dari kulitnya, dari bulunya, dari liurnya, itu semua haram, tidak boleh. Tapi sampai terangkat derajatnya jika diajari ilmu. Nah, ini apalagi manusia, gitu kan? Apalagi manusia yang ketika berilmu, kemuliaannya akan lebih mulia. Artinya seperti itu, ya. Dan juga untuk menunjukkan apa? Mimma alamakumullah, yang dimaksudkan di sini adalah apa yang Allah ajarkan kepada kalian berdasarkan ilmu kalian yang kemudian kalian ajarkan kepada binatang itu, yang untuk menunjukkan apa? Tidak bolehnya kita untuk sombong terkait dengan ilmu yang kita miliki. Kenapa? Karena ilmu yang kita miliki itu adalah ilmu dari Allah, ya. Jangan sampai kemudian dengan kepandaian kita kemudian menjadikan kemudian dalam hidup kita, ya, mungkin kemudian kita mudah untuk mendapatkan jabatan tinggi,
mudahnya kita nanti untuk mendapatkan harta, contoh mungkin dengan ilmu kita, maka jangan sampai menjadikan kita sombong seperti Qarun, kan begitu ya? Ya, innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan, oh ini harta melimpah yang aku miliki ini karena ilmu yang aku miliki. Yang kemudian apa? Ditenggelamkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi disebabkan karena kesombongan. Maka di sini apa? Mimma alamakumullah, terhadap ilmu yang kalian mendapatkan pengajarannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kalian didikkan kepada binatang buruan yang kalian punya, bagaimana cara menangkap, bidikan binatang yang untuk ditangkap. Artinya seperti itu ya. Fakulu mimma amsakna alaikum, dan makanlah ya apa-apa yang diambil oleh mereka, yang ditangkap oleh mereka. Wadhkuru smallah alaihi, dan ingat pada waktu ketika kamu melepaskannya, jangan lupa menyebut nama Allah. Ya, yang sehingga para ibu sekalian rahimakumullah, jadi termasuk begitu juga ketika kita menembak tupai, kan gitu kan? Ya, orang-orang yang suka berburu itu kan, masya Allah ya. Jadi ternyata kadang ya berburu itu seperti pengganti memancing. Kadang kan orang mancing itu hobi ya. Ya, ada orang yang hobinya mancing, tapi juga apa? Ada orang yang hobinya itu berburu gitu ya. Jadi kalau berburu tupai itu masya Allah ya. Jadi dia tahu kalau istrinya nggak suka tupai gitu ya udah digoreng jadi gitu ya. Kalau ke rumah dia makan, enak juga gitu ya. Setelah habis satu piring, tahu nggak tadi yang kamu makan daging apa? Nggak tahu, tupai, langsung. Ya, memang kadang kalau melihat ketika masih utuhnya itu, aduh, kayaknya kayak mana gitu ya. Tapi mungkin ada ibu juga yang senang juga gitu ya, ngurus ya. Suaminya pulang bawa daging tupai banyak gitu ya, yang masih belum dilepas dari kulitnya. Ibu telaten ngelepasin gitu ya. Ya. Nah, jadi ketika menembak itu pun, ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala bismillah, dan ketika jatuh itu mati, maka halal. Tapi ketika kemudian jatuh dan masih hidup, untuk disembelih. Artinya konsepnya itu seperti itu. Burung juga begitu kan. Ya, nah ini jadi ketika melepasnya itu buruan binatang buruan kita untuk menangkap ya binatang yang menjadi bidikan itu dengan menyebut nama Allah bismillah. Ya, nah itu ketika nanti dia dapat sudah dalam kondisi mati maka menjadi halal. Ya sehingga para sekarang syarat hewan buruan menjadi halal itu ada 4. Ya, syarat. Ya, syarat hewan buruan menjadi halal yaitu ada 4. Yang pertama harus mu'allam. Yang pertama harus mu'allam. Jadi binatang yang menjadi binatang buruan kita ini ya, untuk menangkap bidikan dari binatang yang untuk kita cari, yang pertama ya yaitu apa? Harus mu'allam, harus yang dilatih. Ya, dilatih ya. Ya, termasuk nanti melatihnya itu ya menangkap ya binatang yang menjadi bidikan kita itu adalah dengan taringnya atau dengan ya kuku cakarnya tadi ya. Itu. Kemudian yang kedua, ketika melepaskan menyebut nama Allah. Ya, sehingga menjadi halal. Ya, ketika melepasnya menyebut nama Allah. Kemudian yang ketiga, dia menangkap untuk tuannya, bukan untuk dirinya sendiri. Ya, dia menangkap binatang buruan kita itu untuk kita, bukan untuk diri dia. Nah, jadi kalau untuk diri dia nggak halal. Ya. Bagaimana kalau udah habis tengah gitu ya? Jadi dia nangkep, lapar juga ternyata dia gitu kan. Ya, dia kemudian bawa ke kita udah tinggal setengah. Ya, kepalanya mungkin udah dia makan gitu kan. Ya, tinggal mungkin badannya terus ke bawah sebetulnya masih banyak juga gitu loh. Dagingnya masih banyak. Nah, ini seperti apa? Kalau Imam Malik rahimahullahu taala beliau menghukumi boleh. Kenapa?
ya yang untuk tuannya memang diberikan setengahnya gitu loh. Ya sama binatang buruan kita tuh pintar juga dia. Ya ini yang setengah untuk kamu, yang setengah untuk saya gitu. Kata dia udah seperti itu gitu ya. Tapi jumhur mayoritas para ulama mengatakan tidak boleh. Ya karena seyogianya apa? Dia setorkan dulu kepada tuannya. Gitu ya. Nanti ketika tuannya ini mungkin masak terus dia dikasih, nah itu udah bagian dia gitu ya. Jadi karena kan nggak boleh kalau ketika itu dia ngambil ternyata dia makan, jadi seolah-olah untuk dia, berarti itu termasuk binatang yang tidak terdidik, gitu kan? Yang tidak terdidik. Ya mungkin sebutnya terdidik, tapi kadang pengen nyeleweng gitu ya. Karena kan mungkin ada juga yang model begitu gitu ya. Ya tadinya sudah alim gitu kan, tapi waduh lapar, waduh ya perjalanan masih jauh mau nyetor ke tuannya, ya udah makan dulu dikit gitu kan. Ya, nah ini. Jadi itu syarat ya. Yang ketiga ya ditangkap untuk tuannya bukan untuk dirinya sendiri ya, itu yang ketiga. Adapun yang keempat, jika didapati hewan buruan masih hidup maka segera disembelih ya. Jadi jika mendapati hewan buruan masih hidup ya, yang tadi menjadi bidikan kita itu masih hidup, maka segera disembelih. Jadi ketika dia datang kepada kita dengan membawa binatangnya itu masih hidup, maka segera untuk kita sembelih. Nah. Kemudian ya, jika di mana anjing kita ketika membawa buruan itu dengan anjing yang lain, nah ini bagaimana ini gitu kan? Jadi ternyata ya dia datang ke kita itu benar, kondisinya itu sudah benar, maksudnya ya mungkin sudah mati, kemudian tergigit taring dia, ya tapi kok ternyata ada anjing lain juga, gitu kan? Yang bisa jadi tadi yang nangkap mungkin anjing itu, kemudian diambil di anjing kita, atau itu kita kan tidak tahu itu bagaimana artinya kronologi gitu kan? Karena kan mungkin kita lepas dia lari, kita ngejernya juga nggak ketemu, nggak kelihatan gitu kan, tahu-tahu bahwa buruan yang kita cari, contoh kan mungkin seperti itu ya. Jika di mana anjing temannya itu adalah anjing liar, maka hukumnya haram, nggak boleh kita makan karena bisa jadi hasil tangkapannya dia, gitu kan. Nah kemudian yang kedua, jika anjing itu juga anjing pendidik gitu ya, ternyata kemudian ada yang punya, oh saya juga lagi berburu gitu kan ya, oh ternyata anjing saya ikut anjing kamu toh, oh ya ini dapat ini gitu kan. Nah kalau memang itu adalah anjing yang sudah dididik, sama-sama untuk dididik, maka di mana apa ya, seyogianya hasil buruannya itu dibagi dua gitu ya, hasil buruannya itu dibagi dua. Tapi kalau semuanya mau mengikhlaskan ya salah satunya ya nggak apa-apa, tapi menjadikan statusnya menjadi halal. Karena apa? Ternyata anjing yang datang yang baru, yang kemudian membersamai dengan anjing kita itu ternyata juga anjing yang sudah terlatih kan gitu. Tapi kalau kita nggak ngerti kan ini terlatih apa enggak, kan kita nggak ngerti kan, seperti itu. Kalau kita nggak ngerti maka kan minimal terjadi syubhat, maka di mana apa untuk kita tinggalkan ya. Kemudian permasalahan fikih yang lain terkait tentang hal ini, pertama, hukum bekas gigitan anjing hewan buruan adalah khilaf di kalangan para ulama ya, akan kebolehannya najis ataukah tidak. Tapi apa, para ulama lebih memberikan keringanan, rukhsah ya. Jadi nanti ya cukup dibersihkan saja habis gigitannya, gitu kan. Habis gigitannya itu untuk dibersihkan saja ya, gitu ya. Jadi itu sebagai satu bentuk keringanan habis gigitan anjing yang kita lepas untuk memburu buruan kita ya. Jadi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat itu adalah halal ya, tidak najis habis bekas gigitannya ya, adanya satu bentuk rukhsah ya, keringanan hanya seperti itu ya. Itu pakai tangan nggak membersihkannya? Enggak, karena nanti kaitan dengan hadis yang bekas jilatan anjing itu bejana gitu. Jadi kalau selain bejana, para ulama mengatakan tidak perlu menggunakan debu ya, baik itu mungkin kaki kita yang terjilat
ya, atau kemudian kain, ya, itu tidak perlu pakai debu. Justru kalau pakai debu kan kotor ya, justru tidak bersih tapi malah kotor. Yang dimaksudkan itu adalah bejana, ya. Jadi idza buligha ahadukum inaa, kan gitu ya. Jadi kalau anjing itu menjilat salah satu bejana yang kalian miliki, ya, itu. Kemudian yang kedua, hukum memelihara anjing. Hukum memelihara anjing. Ya, jadi tentunya di sini ada dua, ya, ada dua, ya. Jika itu adalah anjing biasa, yang untuk hiasan, untuk bagus-bagus di rumah, gitu ya, maka itu haram, tidak boleh, ya, karena termasuk diantaranya yaitu apa? Pahala kita akan dikurangi. Ya, 1 kirot setiap hari ketika kita memelihara anjing, ya, itu akan dikurangi. Yang kita sendiri nggak ngerti pahala kita ini dapat berapa seharinya, ini akan terkurangi, ya, itu. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya. Dan juga diantaranya apa? Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing yang biasa, ya. Adapun ketika yang kedua, ya, adalah yang digunakan adalah anjing yang diperbolehkan, gitu kan, yang diizinkan, itu seperti apa? Pertama, anjing berburu. Jadi anjing yang digunakan untuk berburu boleh kita pelihara. Kemudian yang kedua, anjing untuk menjaga hewan ternak, maka boleh. Anjing yang ketiga, anjing untuk menjaga tanaman, nah itu boleh, ya, untuk dipelihara. Ya, selain itu maka berarti apa? Tidak diperbolehkan. Ya. Nah, itu ya terkait tentang hukum-hukum fikih, ya, terkait dengan masalah anjing. Kemudian siganya, pada anjing yang diperbolehkan kita untuk memeliharanya, yang untuk berburu, untuk berjaga-jaga hewan, untuk berjaga tanaman, hanya seperti itu, maka apa? Ketika kita menjual belikannya, hukumnya boleh, ya. Dan begitu juga apa? Ketika kita melatihnya, kemudian kita menjadi pelatihnya, yang kita kemudian nanti untuk dibayar ketika menjadi pelatihnya, hukumnya juga boleh, gitu ya. Nah, ini kaitan tentang anjing, ya, ini seperti itu. Kemudian di ayat yang berikutnya, di ayat yang kelima, kita ringkas saja, ya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini dihalalkan kepada kalian perkara-perkara yang baik, dan makanan mereka orang-orang yang telah diberi Alkitab, yaitu dari kalangan ahlul kitab, hillul lakum, ya, makanan mereka itu halal bagi kalian, wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian halal bagi mereka. Nah, jadi yang dimaksud dengan makanan di sini tentunya adalah sesembelihan, karena pada selain sesembelihan, ya, tentunya halal apa yang mereka berikan kepada kita dari ahlul kitab untuk kita, tapi ini adalah kaitan tentang sesembelihan. Karena apa? Ahlul kitab di sini atau orang-orang kafir ada dua. Yang pertama adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Sehingga apa? Sesembelihan Yahudi dan Nasrani itu halal. Ya, adapun kemudian orang kafir yang notabene musyrik, maka sesembelihannya tidak halal bagi kita. Seperti Buddha, Hindu, Konghucu, Majusi, nah itu tidak halal. Ya, yang halal itu adalah ahlul kitab, al-Yahud wan Nasoro, kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian ada informasi menyebar banyak di Eropa, itu orang-orang ateis tapi KTP-nya Nasrani,
gitu ya. Itu ada yang menginformasikan seperti itu gitu ya. Nah, itu bagaimana jika kita ngerti bahwa itu ateis? Ateis kan berarti musyrik karena dia tidak meyakini Tuhan, dia tidak meyakini adanya ilah. Maka di mana apa? Orang yang seperti ini ya sembelihannya itu tidak halal. Ya, kita nggak kan, kalau KTP kan bisa dibuat aja sih kan. Karena mungkin kan ketika kemudian agamanya apa kan daripada kosong, ya kan? Agamanya ateis, nggak ada agama ateis itu nggak ada. Pilih aja, yaudah Nasrani. Nah, contoh mungkin begitu ya. Maka ketika dituliskan itu adalah Nasrani, maka apa? Meskipun di situ di KTP-nya Nasrani, tapi di mana apa? Dia karena beragamakan ateis atau dia aslinya orang ateis, berarti tergolong musyrik, maka sesembelihannya tidak halal. Seperti itu ya. Ya. Kemudian ada khilaf tentang apakah disyaratkan mereka menyembelih dengan nama Allah. Ya, ada dua pendapat. Apakah disyaratkan ketika ahlul kitab itu menyembelih harus menyebut nama Allah? Yang pertama disyaratkan untuk menyebut nama Allah. Karena apa? Seyogianya mereka pun untuk menyembelih itu menyebut nama Allah. Tapi yang kedua tidak disyaratkan. Tidak apa-apa mereka menyebut nama Bunda Maria demi Isa. Contoh mungkin seperti itu ya. Karena apa? Di antaranya ini adalah konteksnya umum, penghalalan sesembelihan mereka yang di antaranya apa? Untuk memberikan keringanan untuk kita. Ya. Jadi ketika dia menyebut dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak mengapa karena adanya satu bentuk keringanan untuk kita. Hanya seperti itu. Jadi pendapat yang dikuatkan adalah sesembelihan mereka untuk kita itu karena adanya keringanan. Ya, jadi nanti ketika bisa jadi kita akan masuk ke negara mereka yang dimana apa? Ya biasanya apa? Di satu tempat itu ahli kita pasti ada. Ya, jadi kalau kita mungkin cari makan itu di situ adalah orang-orang Konghucu, orang-orang Buddha, orang-orang apa. Tapi kalau ada yang Nasrani, nah kita lebih untuk di warung mereka karena apa? Sesembelihan mereka itu lebih halal. Hanya seperti itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana jika tidak disembelih di lehernya? Ya, jika tidak disembelih di lehernya. Ya, ini juga jadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, tapi dikuatkan adalah tidak halal. Karena ketika yang menyembelih saja muslim itu nggak halal, itu kan mungkin dilempar gitu ya. Ya, itu yang melakukan muslim saja itu nggak halal, apalagi non muslim yang melakukan. Jadi seyogianya adalah melalui proses penyembelihan. Ya, meskipun yang menyembelih adalah mereka dari kalangan ahlul kitab, artinya seperti itu. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini mungkin sudah berapa menit sebelum sampai jam 11. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan mungkin Bu. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum. Ya, salam. Ya, enggak Bu. Izin bertanya. Itu tadi kalau disembelihan ahlul kitab halal ya Pak? Iya. Dari kalangan Nasrani dan Yahudi. Nah, apabila umat Kristennya gitu yang menyembelih, gimana Pak? Enggak. Umat Nasrani dan Yahudi itu bukan ahlul kitab. Jadi ini ahlul kitab ini kayak pendeta-pendetanya gitu kan Pak? Ya, jadi ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, tidak mesti pendetanya. Jadi ketika dia itu Nasrani, itu ahlul kitab. Meskipun dia mungkin jadi jamaat ya, bahasa mereka kan jamaat kayaknya ya, bukan jamaah tapi jamaat. Ketika jamaatnya itu juga masuk dalam kategori Yahudi atau Nasrani, artinya seperti itu. Dan itu sesembelihannya halal. Saya pernah ditanya, kan banyak orang beralasan ahlul kitab hari ini beda dengan dulu, kan gitu kan? Ya, berbeda dengan dulu. Nah, di mana apa? Kondisinya tetap sama. Saya ketika ditanya siapakah ahlul kitab, beliau mengatakan al-yahud wan nasara al-yaum. Ya, Yahudi dan Nasrani hari ini mereka juga adalah ahlul kitab. Ya, karena apa? Dulu juga kan sudah yuharifunal kitab an mawadi'i. Mereka juga dulu sudah menyimpangkan kitab, makanya sama gitu kan. Ya mungkin kondisi hari ini lebih parah lah, contoh mungkin seperti itu gitu ya. Nah, itulah yang menunjukkan akan kesesatan mereka. Itu Bu. Jadi meskipun jamaat tetap dia dalam ahlul kitab. Ya, wallahu a'lam.
Alfa Ustaz nanya Iya. lagi ya. Oke, bahwa Kalau seandainya kita ke negara orang dan kita tahu itu orang di hotel gitu ya, kita tahu dia orang Kristen itu, tapi itu memang misalnya ada ayam gitu kan, tapi ada juga yang haram kayak babi. Nah, kita tuh kan masaknya itu kan nggak tahu, kan mungkin apa bekas babinya itu gimana itu Ustaz ya? Karena pasti kata Ustaz kan boleh gitu kalau yang ayam. Cuma kan kita lihat di sebelahnya itu misalnya ada